Oke, teman-teman, ngomongin sepak bola, ngomongin sebuah event olahraga di mana sportivitas, fair play itu wajib dijunjung tinggi. Ya, Arab Saudi dan Qatar ini benar-benar menjadi sebuah dilema bagi peserta tim yang lain ya, macam Irak, Indonesia, dan juga yang lain. Karena mereka harus menghadapi tuan rumah yang juga berpartisipasi di putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Tentu saja ini menguntungkan bagi Arab Saudi dan ini merugikan buat Irak dan juga Indonesia yang satu grup dengan Arab Saudi. Karena tuan rumahnya Arab Saudi juga, men. Siapa yang nunjuk? AFC. Kenapa AFC nunjuk? Presidennya itu orang Bahrain. Gue nggak tahu namanya, gue nggak mau hafalin namanya. Yang jelas dia orang Bahrain. Dan apa masih sakit hati dengan Indonesia? Gue nggak paham. Bahrain nggak lolos di grup C, ya, beserta dengan Cina. Yang lolos Arab Saudi peringkat 3, Indonesia peringkat 4. Ini luar biasa, bener-bener manipulatif, koruptif, nepotisme, semua ada di sini. Semua ada di Asia. Terutama sepak bola yang gue tadi sampaikan di awal, ini memang benar-benar harus dijunjung tinggi yang namanya sportivitas dan fair play. Terus apakah Presiden FIFA bukan Sepp Blatter ya, Gianni Infantino menganulir? Enggak. Tetap jalan di Qatar dan Arab Saudi. Literally negara-negara Timur Tengah itu deket banget ya dengan zona yang namanya zona perang. Israel versus Iran. Gue nggak mau bahas situasi yang mendetail dari kekacauan di sana, tapi ini dari segi keselamatan para pemain, staf, pelatih, dan semuanya, ini benar-benar harusnya ada satu pertimbangan dari FIFA atau AFC untuk tidak menggelar sebuah event besar di sana. Itu yang pertama, safety. Yang kedua, Arab Saudi ini peserta, men. Kok bisa? Kok bisa dia jadi tuan rumah? Bener-bener tolol, dia bilang. Dan bener-bener gak ada itu spirit fair play. Bendera biru, biru gelap ya, yang biasa dikibarkan sebelum pertandingan dimulai. Fair play. Kenapa? Apakah AFC ingin menghemat dana, dapat sponsorship dari Aramco, ya, Arab Saudi, dan juga Qatar, mungkin Qatar Airways? Sebokeh itu kah? Ya. Ini yang pertama safety, yang kedua peserta. Tuan rumahnya itu jadi peserta. Kenapa nggak pilih negara seperti Australia? Atau Jepang? Atau Korea Selatan? Mereka semua udah lolos nih. Udah lolos. Yang netral gitu. Jangan-jangan nanti wasitnya orang-orang Timur Tengah lagi. Kan repot kalau kayak gini. Ini menunjukkan juga bahwa dari satu sisi Arab Saudi yang sudah kita kalahkan, dan ya kita ketemu 2 kali di grup C, imbang 0-0. Kemudian kita menang 2-0 di GBK. Apakah mereka ketakutan sehingga harus menggelar event itu di kandang mereka sendiri, atau nantinya bahkan entah wasit di lapangan atau wasit hakim garis atau wasit yang ada di ruang VAR itu juga ada orang bukan Arab tapi Timur Tengah, itu juga akan menjadi suatu concern. Tetapi balik lagi, men, keputusan udah dibuat, nasi udah jadi bubur, kita udah dikerjain dari awal. Dikerjain dari awal, baik ketemu Bahrain, ketemu Arab, nggak fair semuanya.
Yang harus kita lakukan adalah kita tetap berkoordinasi secara tim, baik dari pelatih, asisten pelatih, semua staf yang terlibat dan juga para pemain. Ditambah lagi dengan kita sebagai supporter, tidak lepas kita harus berikan doa dan dukungan apapun situasinya. Kita harus tetap fight. Kita harus tunjukkan bahwa dengan cara apapun kita masih bisa berbuat lebih banyak, dan gue harapkan kita lolos langsung dan menjadi peringkat 1 dan goodbye Arab Saudi. Gitu aja. Kalau menurut lo gimana? Jelas-jelas ini merugikan. Apa mau dikata, kita protes pun gak ada guna. Karena uang berbicara, men. Uang berbicara. Good luck aja buat timnas Indonesia. Semoga kita bisa lolos dan membanggakan dan membuat sejarah. Terima kasih udah nonton. Silahkan subscribe, ketik komen kalian seperti apa, tekan tombol like, share, apapun itu bisa membantu channel Widi Sasongko untuk bisa berkreasi lebih banyak. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih udah nonton. Salam sepak bola.